Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah hajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Itu tandanya bagi yang usianya sudah di atas 50 tahun, kayaknya jemputannya segera datang. Bersiaplah dengan keimanan dan ketakwaan. Lebih baik lagi kalau setelah kajian ini ada yang dijemput. Jadi mantap, habis kajian langsung alam barzah, itu mantap. Oleh karenanya kehidupan yang Allah telah berikan kepada kita pada hari ini sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, maka kita berucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hingga hari ini kita masih selalu berupaya sekuat dan sekemampuan kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, sehingga baik dunia maupun di akhirat kelak kita benar-benar layak mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan jadwal menurut jadwal tahun 2025 memang
tanggal 13 hari ini memang jadwal saya. Jamaah tahu tanggal 13 itu biasanya urusannya dengan kamar jenazah ya. Maka ini saya hubungkan ke sana bahwa yang hadir ini semuanya adalah calon jenazah. Jadi pas ya, pas berada di kamar jenazah ya. Selamat bergabung, semoga jenazah kita nanti benar-benar dalam kondisi yang berbahagia. Amin. Untuk menyambungkan apa yang telah kita terima dari Allah, terutamanya tahun baru, banyak sekali kegiatan di masyarakat tahun baru itu. Tahun baru Muharram itu banyak sekali. Ada yang mengawalinya dengan berpuasa, ada yang mengawalinya dengan niatan menjamas senjata. Nggih. Bapak-bapak mboten jamas senjata. Jadi semoga apa yang kita awali ini nanti menjadi dasar awal kita di tahun 1447 Hijriah, tentunya harus lebih baik. Untuk lebih baik ternyata tidak segampang yang kita ucapkan. Dalam bahasa agama kita untuk lebih baik itu modalnya harus diawali dengan muhasabah, koreksi diri. Ibu-ibu ketika ditanya koreksi diri dengan koreksi tetangga lebih sering mana? Sering koreksi tetangga ya? Ya. Memang koreksi diri itu nggak gampang. Oleh karenanya Allah ingatkan, hari ini kita akan mendalami satu ayat yang mungkin saja ini menjadi pengingat buat kita. Suratnya surat Al-Baqarah. Mohon ibu-ibu yang bawa catatan dicatat dengan tinta emas. Surat Al-Baqarah itu surat kedua dari urutan mushaf kita. Dalam hidup kita berislam itu yang harus kita pertahankan juga dua hal. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak bisa mempertahankan itu, maka gambarannya bisa jadi seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalau dalam bahasa kita diartikan sapi betina. Nek Jawane sapi wedok. Urusan perkara wedok niku nek tenggene Jawa panjang. Makanya dalam Al-Quran ada yang namanya surat An-Nisa. Saking pentingnya ngurusi wong wedok. Urusan orang wanita perempuan itu banyak banget. Ya. Makanya bapak-bapak harus sabar. Nek urusan perkara ibu pak, ya, sabar. Ya. Jadi apalagi kalau mau ngaji, ibu-ibu ini kan persiapannya beda dengan bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu itu harus nyiapkan nanti berapa infaknya gitu pak.
Kalau bapak kan enggak tuh. Nah, karena bapak itu hanya bawa dompet tapi kosong. Karena semuanya kasihkan ibu, saking cintanya itu kayaknya. Nah, ayat ini berbunyi, ini suratnya ya, oh surat Al-Baqarah, ayatnya 208. Nanti diulang lagi di rumah, syukur kalau satu hari dibaca 50 kali nggak apa-apa, sampai paham pokoknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, ini seruan Allah. Mohon di awal tahun ini kita diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, mengawali tahun ini tetaplah dalam keimanan. Iman itu urusannya berarti akidah. Akidah itu lebih erat dengan perjanjian kita dengan Allah. Masih ingat perjanjian awal kita? Allah sampaikan dengan tegas itu, Alastu birabbikum. Jenengan jawabnya qalu bala syahidna. Masih ingat Ibu? Benar. Surat apa? Surat lali. Ayat gak eling. Ya, tuh, yang paling penting dengan itu. Ya, buru-buru ngapalno ayat Pak Karman, ngapalno utangnya gak mari-mari. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Ini banyak orang yang kadang-kadang merasa terpanggil karena dia merasa beriman. Urusan iman kalau dalam agama berarti ini urusan nomor 1, urusan tauhid. Dan tauhid kita yang paling harus dipahami ada 3 hal. Silakan dicatat nanti kalau waktu ujian biar tahu. Ya. Tauhid yang harus dipertahankan hingga hari ini paling tidak 3 hal harus kita miliki. Tauhid itu keyakinan yang luar biasa terhadap Allah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah yang memberi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang merahmati, yang melindungi, bahkan yang mengatur diri kita dan keluarga kita. Jadi termasuk hari ini Bapak Ibu hadir di sini itu dalam rangka menyambungkan rububiyah itu. Masa sudah dikasih hidup kok tidak seperti orang hidup? Nek coro Jawa nih Bu, Pak, enten bahasa urip kalih urip-uripan. Jenengan pilih ndi? Urip. Cirine wong urip niku pokok mata membuka ketika dia bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Niku cirine wong
urip. Kok selain itu berarti niku tiyang urip-uripan. Urip-uripan niku cirine gampang, Pak. Pokoknya nyusahno wong liya niku urip-uripan. Jadi nek ibu niku nyusahno bapak, berarti jenengan kuwi jadi bapak duwe urip-uripan nggih. Nah, makanya ini luar biasa bahasanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang memiliki tauhid rububiyah, ya, meyakini hanya Allah lah yang mengatur dirinya, hanya Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, hanya Allah lah yang memang akan menghidupkan dan mematikan dirinya. Ini yakin. Itu tauhid rububiyah. Berikutnya, kalau tauhid rububiyahnya sudah beres, kita masuk ke tauhid mulkiyah. Mulkiyah, yakin seyakin-yakinnya tidak ada penguasa di jagat raya ini kecuali Allah semata yang menguasai segala sesuatunya, termasuk nyawa kita ini di dalam kekuasaan Allah. Ketika Bapak Ibu tidur, siapa yang masih memerintahkan satpamnya menjaga roh, Pak? Tidak ada kan? Makanya Allah sampaikan tidak ada satupun yang bisa menjaga rohmu untuk tidak keluar dari jasadmu 100% dari tidurmu kecuali Allah. Itulah namanya tauhid mulkiyah. Tapi dari tauhid rububiyah tadi manusia banyak yang merasa mengatur, merasa yang menolong. Ada ketika bersaudara kita kadang-kadang menyatakan secara vulgar kepada saudara kita, ya nawakmu gak nak tolong, belangsak uripmu. Itu kadang-kadang kan seakan-akan dia yang ngatur dunia ini. Atau mungkin seorang suami mengatakan pada istrinya, mestinya ibu itu bersyukur mendapat suami saya. Coba kalau bukan saya yang jadi suami ibu, siapa yang mau di desa ini? Gitu. Ini namanya seakan-akan dia orang yang hebat banget itu. Ya. Itu yang rububiyah. Ada yang mulkiyah. Mulkiyahnya manusia itu merasa berkuasa. Apapun dia bisa lakukan karena kekuasaannya. Ada yang punya jabatan. Ya, jabatan ini macam-macam. Padahal jabatan yang termasuk kayak DPR, kayak bupati, camat, itu tanda tangannya siapa sih, Pak? SK-nya tanda tangannya juga manusia. Tapi jenengan sama ibu ketika menjadi suami istri, siapa yang tanda tangan? Itu Allah langsung. Bahkan Allah nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu SK, Pak, itu. Ketika sudah mendapat SK dan pengesahan dari pemerintah dan agama, walaupun hanya mahar Rp1.000, jenengan bisa menikmati kehidupan bersama dengan pasangan. Enak loh, Pak, Rp1.000. Nggih. Ibu-ibu masih ingat maharnya dulu berapa? Masih, Bu? Oh, masih? Awet banget berarti. Jadi maharnya nggak diapa-apakan. Nah, ketika mulkiyahnya juga sudah selesai, bisa dipahami, maka tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah.
Yakin seyakin-yakinnya dalam kehidupan ini, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang benar-benar diibadahi, disembah kecuali Allah. Itu luar biasa loh. Ketika sudah masuk ke tauhid uluhiyah ini, masya Allah, luar biasa. Ya, karena ini adalah lawan yang sepadan yang akan menghancurkan tauhid uluhiyah kita. Makanya ayat ini ketika ya ayyuhalladzina amanu, Allah kemudian sambung udkhulu, 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 masuklah, masuklah, masuklah. Jadi ini perintah. Orang yang beriman itu ketika ada perintah dari Allah, jawabnya sami'na wa ata'na. Surat apa? Ayat berapa? Surat lali, ayat gak eling makanan. Terus ngono wis pokoke sampai umur arek entek barang wis gak jelas. Itu suratnya adalah surat An-Nur ayat 51 yang sami'na wa ata'na itu. Pokok anggar urusan sama Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na. Tapi ibu-ibu yang paling sering diingatkan insya Allah. Itu. Ayo Bu, kita ngaji bersama. Suaminya begitu. Ibunya jawab, insya Allah Pak. Ayo Bu ke surga, insya Allah. Melihat. Nah, makanya nggak jelas itu. Nah, ketika masuk, ingat, seakan-akan ketika ada kata masuk, berarti seakan-akan kita berilustrasi ada pintu. Ini harapan kita, ini pintunya. Untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah itu, ini pintunya. Apa pintunya? Ternyata fisilmi kafah al-Islam. Ketika sudah masuk, benar-benar masuk Pak, apapun yang ada di dalamnya, satu, harus yakin tidak ada yang diragukan tentang Islam. Itu namanya masuk. Tapi ibu-ibu pernah ketika bertamu dipersilahkan masuk, kemudian ibu-ibu melihat ada sesuatu di dalamnya, terus ibu-ibu ngeremeng dalam hati. Gak mungkin ya nek dhek duwe kaya ngono ya. Ikon ndi ya. Nah, ini namanya ragu jenengan. Jadi kalau kita udah masuk Islam nggak boleh ragu. Langsung sami'na wa ata'na, apapun yang ditetapkan dalam Islam kita. Ini kayaknya panjang urusannya karena apa? Sama Allah disambungkan ketika Islam kita yang harus dipertahankan, ada yang namanya tantangan yang harus kita hadapi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pernah tahu setan? Belum? Nah kalau belum gimana ceritanya untuk menghindari? Gimana? Untuk menghindari kalau itu setan bukan, itu gimana? Bapak pernah lihat setan di rumah? Kata Bapak juga nggak ada ya. Kata Ibu pernah lihat setan di rumah? Di pasar? Pernah di pasar ya? Ini kayaknya bahasanya ini memang disambung oleh Allah.
Orang beriman itu pasti kehidupannya akan mengikuti seluruh syariah yang ditetapkan oleh Allah. Tapi menurut Allah, ada orang yang mengaku beriman, tapi syariat dalam kehidupannya yang diikuti adalah sing banter, Bu. Setan. Jadi kalau yang paling gampang ya, paling gampang itu ketika ada saudara kita atau diri kita atau keluarga kita, anggota keluarga kita masuk rumah, kalau dia itu mengikuti Allah, mestinya salam. Begitu yang masuk rumah suaminya tanpa salam, berarti yang masuk rumah siapa? Nah, itu maksud saya. Berarti di rumah ada kalau ada istri mendapatkan rezeki dari Allah melalui suaminya, kalau istrinya tadi mengikuti ajaran Allah, pasti dia bilang alhamdulillahirabbil alamin, barokallah Pak, gitu ya. Tapi ketika tidak, berarti istrinya dalam kondisi, nah itu makanya benar kata Rasulullah bahwa setan itu ada laki-laki, ada perempuan. Bapak masuk rumah tidak salam berarti setan ajaran yang dipakai. Suami ngasih sesuatu pada istri, istrinya menerima tanpa hamdalah, berarti juga berarti suami istri dari golongan naudzubillah min dzalik. Gitu loh. Jadi udah tahu, Bu, bentuk setan udah tahu? Sudah ya. Jadi di dunia ini hanya ada dua aturan. Yang kanan jelas aturan Allah, yang kiri aturan setan. Habis kajian ini, kok ada yang ngerasani ustadz berarti ikut ajaran? Ya, jelas itu. Jelas. Kalau saya enggak sih. Masa tahunnya sudah berubah masih menghamba kepada setan, ya. Apalagi sampai-sampai ngerasani panitia kajiannya. Bu, rasan-rasan itu baik apa buruk? Ditinggalkan apa dikerjakan? Beneran jenengan ge. Ditinggalkan apa dikerjakan? Jawabnya yang paling sering kadang-kadang. Ya ditinggalkan, kadang-kadang dikerjakan. Kan posisi jenengan ada di tengah. Gitu ya. Makanya ketika kita tidak melakukan kegiatan kehidupan kita dengan ajaran Islam, yakinlah bahwa kita telah menggunakan ajaran syaitan.